Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Adinati Lasani, NIM 2018-35030. Di sini saya akan menyampaikan materi distribusi gamma dengan mata kuliah pengantar statistika matematika. Definisi: suatu peubah acak kontinu X yang distribusinya berbentuk kurva gamma disebut peubah acak gamma dengan fungsi densitasnya, yaitu fx sama dengan k kali x pangkat alfa kurangi 1 kali e pangkat min x per beta dengan syarat x lebih dari 0, a lebih dari 0, dan beta lebih dari 0. Kita akan menentukan nilai konstanta k demikian hingga fungsi di atas memenuhi sebuah fungsi densitas. Sifat yang pertama dari fungsi densitas fx lebih dari sama dengan 0. Karena x lebih dari 0, alfa lebih dari 0, dan beta lebih dari 0, maka k juga lebih dari 0. Sifat yang kedua dari fungsi densitas integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Integral di atas diselesaikan dengan menggunakan bantuan fungsi gamma, yaitu gamma alfa sama dengan integral 0 sampai tak hingga y pangkat alfa kurangi 1 kali e pangkat min y dy untuk alfa lebih dari 0. Keterangan lebih lanjut dari fungsi gamma ini bisa dilihat dalam lampiran 1. Misalnya y sama dengan x per beta, maka x sama dengan beta kali y, dx sama dengan b kali dy. Batas-batas untuk x sama dengan 0, maka y sama dengan 0. Untuk x sama dengan tak hingga, maka y juga tak hingga. Dari uraian di atas kita peroleh definisi distribusi gamma, yaitu sebagai berikut. Definisi fungsi densitas gamma. Peubah acak x disebut berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta jika fungsi densitas berbentuk fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa dikali x pangkat alfa kurangi 1 kali e pangkat min x per beta dengan syarat x lebih dari 0, alfa lebih dari 0, dan beta lebih dari 0. Untuk catatan, peubah acak x berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta dapat ditulis x berdistribusi gamma dalam kurung alfa, beta, yaitu artinya peubah acak x berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta. Peubah acak x yang berdistribusi gamma dengan parameternya a, alfa, dan beta bisa juga ditulis sebagai berikut. Di sini untuk rumus gamma alfa yaitu dalam kurung alfa dikurangi 1 faktorial. Dalil 9.2 parameter distribusi gamma, yaitu untuk rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi gamma dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mu sama dengan alfa kali beta. Untuk buktinya, berdasarkan definisi rataan kontinu, maka mu sama dengan ekspektasi x sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga x kali fx dx sama dengan integral dari min tak hingga sampai 0 x kali fx dx plus integral 0 sampai tak hingga x fx dx, yaitu sama dengan 0 kali fx dx-nya diganti 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa dengan integral 0 sampai tak hingga x pangkat alfa kurangi 1 dikali e pangkat min x per beta dx, yaitu menjadi 1 per b pangkat alfa kali gamma alfa dengan integral 0 sampai tak hingga dikali x pangkat alfa kurangi 1 kali e pangkat min x per beta dx. Untuk batas-batasnya yaitu x sama dengan 0 maka y sama dengan 0, untuk x sama dengan tak hingga maka y juga tak hingga. Dari contoh tersebut dapat dibuktikan bahwa mu sama dengan ekspektasi x yaitu sama dengan alfa kali beta, yaitu terbukti. Yang kedua, berdasarkan definisi varians, maka var x sama dengan ekspektasi x kuadrat dikurangi ekspektasi dikali ekspektasi x pangkat 2 dengan ekspektasi x kuadrat sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga x kuadrat kali fx dx. Dengan menyelesaikan soal integral tersebut, maka kita ketahui bahwa var x sama dengan alfa kali alfa plus 1 kali beta kuadrat dikurangi alfa kali beta kuadrat, yaitu sama dengan alfa kuadrat kali beta kuadrat ditambah alfa kali beta kuadrat dikurangi alfa kuadrat dikali beta kuadrat, yaitu var x sama dengan alfa kali beta kuadrat, dan terbukti. Yang ketiga, berdasarkan definisi pembangkit momen kontinu, maka mx t sama dengan
integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat TX kali Fx dx. Dengan menyelesaikan soal integral tersebut dan ditambah untuk batas untuk X sama dengan 0 maka Y sama dengan 0, untuk X sama dengan tak hingga maka Y tak hingga. Kita tahu bahwa Mx T sama dengan 1 kurangi beta kali T pangkat min alfa, yaitu T kurang dari 1 per beta, yaitu terbukti. Untuk contoh soal yang pertama, apakah artinya X berdisposisi gamma dengan parameter 3 dan dengan alfa 3 dan betanya 3. Kemudian tuliskan bentuk fungsi densitasnya. Penyelesaian untuk X berdisposisi gamma dengan parameter alfa 3 dan beta 3 yaitu mempunyai arti pengubah acak X berdistribusi gamma dengan parameter alfa yaitu sama dengan 3 dan betanya sama dengan 3. Fungsi densitas dari X berbentuk Gx sama dengan 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa dikali A pangkat alfa kurangi 1 kali E pangkat min X per beta, yaitu sama dengan 1 per beta kita ganti 3, alfa kita ganti 2, yaitu 3 pangkat 2 dikali rumus gamma alfa yaitu alfa dikurangi 1 dengan alfa 3 dikurangi 1 faktorial dikali 3 pangkat dengan dikali X pangkat 3 kurangi 1 kali E pangkat min X per 3, itu menghasilkan 1 per 54 X kuadrat dikali E pangkat min X per 3 dengan X lebih dari 0. Yang kedua, misalnya pengubah acak Y berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3, hitung peluang bahwa Y berharga lebih dari 4. Penyelesaiannya yaitu fungsi densitas dari Y berbentuk dengan rumus 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali Y pangkat alfa kurangi 1 kali E pangkat min Y per B sama dengan Y kuadrat Y pangkat 2 kurangi 1 dibagi 3 kuadrat dikali 2 kurangi 1 faktorial kali E pangkat min Y per 3, itu menghasilkan Y per 9 kali E pangkat min Y per 3. Jadi untuk P Y lebih dari 4 sama dengan integral 4 sampai tak hingga, karena di situ peluang Y itu lebih dari 4 maka 4 sampai tak terhingga, yaitu 1 per 9 Y kali E pangkat min Y per 3 sama dengan 1 per 9 limit untuk B tak hingga kita ganti dengan huruf B Y kali E min Y per 3 dy. Integral di atas diselesaikan dengan menggunakan integral parsial. Misalkan dengan U sama dengan Y, maka du-nya dy. Untuk dv sama dengan E pangkat min Y per 3, maka V kita integralkan menjadi min 3 kali E pangkat min Y per 3. Dengan rumus U kali V aksen sama dengan U kali V dikurangi integral V kali U aksen. Kita masukkan untuk U dengan du-nya yaitu Y kali min 3 dikali E pangkat min Y per 3 dikurangi integral dari V yaitu min 3 kali E min pangkat min Y per 3 untuk O aksennya yaitu dy sama dengan min 3Y kali E pangkat min Y per 3 ditambah 3, karena 3 itu konstan maka min 3 maju ke depan dan itu menjadi positif, yaitu plus 3 integral E pangkat min Y per 3 dy. Untuk P Y lebih dari 4 sama dengan 1 per 9, yaitu didapat dari yang sebelumnya 1 per 9 lim untuk B kita ganti tak hingga dengan min 3Y kali E pangkat min Y per 3 plus 3 integral E pangkat min Y per 3 dy, yaitu sama dengan 1 per 9 lim dalam kurung min 3Y kali E kali pangkat min Y per 3 dikurangi 9 kali E pangkat min Y per 3. Kita masukkan untuk batasnya yaitu 4 sampai tak hingga, dengan tak hingganya kita ganti B. Kemudian 1 per 9 lim dalam kurung min 3B
kali E pangkat min B per 3 dikurangi 9 kali E pangkat min B per 3 plus 3 kali 4 kali E pangkat min 4 per 3 plus 9 kali E pangkat min 4 per 3. Yaitu menghasilkan 1 per 9 min dalam kurung min 3BE min B per E kurangi 9E pangkat min B per 3 ditambah 3 dikali 4 12 ditambah 19 menjadi ditambah 9 menjadi 21E pangkat min 4 per 3. Menghasilkan 1 per 9 untuk bilangan bulat dengan pangkat tak hingga itu menghasilkan 0. Jadi 0 dikurangi 9 kali 0 ditambah 21E pangkat min 4 per 3 yaitu sama dengan 0,615. Terima kasih.